ومثله على كل ما نوى به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآمنين ولا رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Belum lama berada pada tingkat memuji dan syukur ini, ia terjatuh pada lapangan karunia Allah dan gurun kerinduan kepadanya serta pelataran cinta kepadanya Allah. Jadi kadalawat apabila hati seseorang itu sudah kawak memuji, sudah kawak merasakan kebaikan Allah, lalu hatinya memuji lawan Allah dan hatinya berterima kasih lawan Allah atas kebaikan, semua kebaikan yang diberi Allah kepada dirinya selama ini. Bila hatinya sudah terbuka, kawak memandang ini kebaikan Allah. Jadi setelah itu hatinya akan terjatuh pada lapangan karunia Allah. Artinya ia merasa bahwa karunia Allah ini sangat banyak, sangat luas terwujudnya. Tapi kadang-kadang kitanya aja pada merasa, padahal rahmat Allah, kebaikan Allah itu pada pernah terputus lawan kita. 24 jam nonstop. Saat kita terjaga, saat kita tertidur, rahmat Allah kada pernah putus. Tapi kenapa hati kita kadang merasa? Kitanya kadang merasa lawan kebaikan Allah, padahal Allah selalu kebaikan lawan kita. Coba dihitung antara nikmat Allah lawan, boleh dikatakan musibah, nikmat lawan musibah yang terjadi dalam hari ini saja. Coba kita hitung, tak banyak nikmatkah, tak banyak musibah. Nikmat melihat, kalau melihat itu sudah pasti kita merasa dari Allah. Nikmat mendengar, sudahkah kita ingat merasa ini dari Allah sampai hari ini masih mendengar. Belum lagi enak
sempatlah menyobori inak, pernahlah inaknya dicabut Allah 5 menit aja pernah, 24 jam nonton. Rahmat Allah selalu meliputi kita. Tapi kadang hati kita nak terpandang musibah nak terjadi lawan kita. Hati kita ini menonton musibah, menonton nak ada beduinnya, nak ditonton hati kita, nang gagaringan hati kita ini tonton. Padahal makan masih ada, bini masih ada, rumah masih ada, kendaraan masih ada, baju masih ada, duit di lemari masih ada, nikmat Allah padahal. Tapi hati kita terpandang sebuting banyak. Kadang-kadang kebanyakan sehat masih ada, tapi yang kita pandang ada beduitnya. Ya Allah, kada si duitan na ya Allah. Apabila dua bersuki, ini tetangga bina nukar mobil, nukar kendaraan. Kalau apabila ya Allah, kakare kada beduit, kakare kada beduit. Hati kita memandang satu balik. Padahal di saat nak bersamaan, nikmat Allah begitu banyak. Kenapa hati kita kada sempat bersyukur? Seandainya kita mensyukuri nikmat Allah di awal kita, seandainya hati kita menonton, merasakan nikmat Allah di hati kita, tentu kita ada tempat lagi menghituni ibadat yang terjadi di lawan kita. Ada tempat asal mau hati kita ini channelnya itu dirubah ke nikmat, jangan pemikiran kan bala setiap bala. Padahal di saat yang bersamaan channel nikmat ini main juga. Kenapa hati kita ke musibah? Pindah channel, katakan sehat, makasih ya Allah hari ini sehat. Makasih ya Allah hari ini masih kawal berjalan, masih kawal berjalan. Terima kasih ya Allah. Kada sempat jangan mau menghitungin nikmat yang diberi Allah. Kada sempat terpikir pada musibah. Bila hati kita itu sudah awal di sini memandang, memuji dan mensyukuri nikmat dari Allah, kada lawat lagi hati kita itu akan jatuh cinta kepada Allah. Karena cinta bukan hanya turun dari mata jatuh ke hati. Tidak selamanya cinta itu dari mata turun ke hati. Akan tetapi cinta bisa tumbuh dari hati masuk ke hati. Kita kadang pernah melihat kehendak Allah, tapi hati kita kawal merasakan kebaikan dari Allah. Dari merasakan kebaikan inilah hati kita tuh kawal cinta lawan. Kita nih kada pernah bertemuan lawan pimpinan ini. Mbak SMS-an aja nih SMS zaman bahari. Fotonya kada pernah melihat, apalagi orangnya.
Tapi dikiriminya terus kita nih, baju dikiriminya, ninah jaga setiap sembahyang baju gamis sampai esoknya pulang, kupiah dikiriminya pulang. Ini kesetiaan saja. Kupiah hanya al-Baqarah namanya. Kesetiaan. Esoknya pulang, makanan pulang dikiriminya. Tiap hari dikiriminya. Habis itu kita pulang mengirimi dunia dari baju, kerudung, makanan, sama-sama saling mengirim-kirimi bahagiaan. Padahal pada pernah berjihatan lagi sudah jatuh cinta karena merasakan kebaikan si bibinya tadi itu. Sudah makin rindu pada hati kita. Kenapa soalnya kirimannya datang terus, hadiahnya datang terus, lalu kita ini makin handap benar pertemuan, handap benar kebang, rindu benar kebang, gara-gara merasakan kebaikan si begini yang dari itu. Hai dua amal hati kita itu sudah merasakan nikmat ini dari Allah, dari Allah, dari Allah terus. Mau jatuh cinta, lalu sampailah ia ke pertamanan meridho Allah dan kebun rasa tenang, tentram, hingga sampai ke permadani rasa tenang. Mun sudah cinta itu ngarep itu sudah jatuh cinta, lalu rasa tenang namanya dapat. Ia kepertamanan ridho Allah. Amun sudah dapat cinta, amun hati orang sudah keisian cinta lawan Allah, kada lawan lagi inya dapat makom ridho. Apa itu makom ridho? Makom ridho itu hati seseorang yang ridho itu manakala ia menerima musibah, hatinya senang sebagaimana senangnya ia menerima nikmat dari Allah. Kadang berbeda saat dapat musibah, saat dapat nikmat, sama-sama rasa senang. Itu dasarnya cinta itu. Amun kada cinta, kada awak merasa senang dengan musibah dari Allah. Yang akhirnya musibah, tapi menurut pandangan orang yang cinta lawan Allah, semuanya rasa coba. Kalau sudah cinta melekat, tapi mudik rasa coba. Ada rasa yang mudik, tapi pas berdua lawan ayam perjalanan dari jantai mudik, pada bapak yang bergantinya lawan orang yang dicintai tercelokok batin, ada bapak yang ada sakit. Orang lagi kasmaran, orang lagi jatuh cinta, saat kena musibah pun tetap ia merasa asik. Asik lawan ayamnya. Kayak begitu.
Nah, mau ada cinta ada apa? Antara tampang kalau yang kamar kurang mulai ngambil bakti ini. Iya pasti kan? Ini tungguin belum langsung berangkat. Padahal jauh maka orang itu bayar sejam setengah. Tapi karena cinta di dada, orang paham. Padahal ujung tapi terasa nikmat. Kenapa? Karena ayat berdoi belakang bapak pulang. Itu orang cinta jatuh cinta. Padahal ujung cinta itu langsung boleh pulang kita aja. Kata bisa berditinggalkan. Main ambil bakti ke mata pulang, ambil bakti pulang. Sanggup. Kadang baru paham sanggup. Orang yang seperti apa yang sanggup? Orang yang jatuh cinta. Amun nang luar pada bolong ini yang tak. Atau apa pemanan. Kesebarang kelab mujurnya. Awannya bawang goreng. Berjikat gigi balok. Karena ada cinta di muka ulang ini jawabannya. Asal balas banyak. Ada dapat musibah. Namun karena ada cinta, ada sudah ada cinta malaikat. Penginangan ini, amun dahulu telah dahulu bahaya. Amun cinta sudah hidup, penginangan ini menginang. Ini cium kai. Penginangan ini rasa sirup. Wah, orang yang bercinta. Ini menginang ada sirup kai. Mencinta itu sudah gitu. Ada kapok hinangan lagi. Ini mengenai cinta. Bujung-bujung sana ya. Bau penginangan, bau lalu. Kau menginang harus ini. Selain para ulama, ini sudah habis cinta, ada cinta lagi. Tingkatan dekat dengan Allah serta majelis munajat, menghaturkan permohonan kepada Allah bisa memperoleh berbagai kemuliaan karunia. Kalau sudah tahu melewati obat nak tujuh semalam rintangan-rintangannya, buatnya enak dapat cinta kepada Allah. Dan bila sudah dapat cinta, maka buahnya pula dapat makam ridho. Makam-makam yang lainnya itu dapat sebenarnya. Kalau sudah makam ridho, ada lagi bab sabar. Mungkin kita awalnya dapat kita kehilangan duit sabar. Amal makam ridho semua nikmat. Kadang yang ada musibah itu kadang menurut pandangan hatinya, meskipun menurut pandangan makhluk zahir itu musibah, tapi di hati orang yang sudah jatuh cinta lawan Allah, semua nikmat. Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli tasawuf wali Allah Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah binian. Seumur hidup beliau itu ada kawin. Kenapa ada mau kawin? Saking diantaranya alasan beliau diantaranya, yaitu saking kadang-kadang cintanya ini lawan Allah bercabang.
Kadang hendak cinta sedih lawan Allah itu bercampur lawan cinta lawan lelaki. Kadang hendak terjawab. Kadang hendak kawin sedih. Padahal yang datang orang-orang suci di zaman itu. Sidin itu hidup di tahun 90-an Hijriah. 100 Hijriah. Lahirnya 90-an Hijriah. Berarti Sidin hidup 100-an Hijriah. Rabi'atul Adawiyah. Bahkan orang-orang yang alim-alim di zaman itu datang lawan Sidin, ditolak Sidin. Bahkan kalakian yang ahli tasawuf juga datang lawan Sidin, ditolak Sidin. Kenapa? Di antara alasannya sakit anak menjaga cinta Sidin. Sidin cintanya lawan Allah aja. Lawan makhluk, lawan dunia ini ada lebih lagi. Itu hati orang yang sudah cinta lawan Allah. Apa dunia ini lagi? Ada lebih lagi. Awal kita sudah berisi pacar artis pacar kita, lalu lawan kembang desa ini kan lebih lagi. Bungas-bungasnya beginian di desa ini kada ada bandingannya lawan artis ibu orang. Kalau sudah berisi ini artis lawan beginian hasil bak ini ada beliau lagi. Itu perumpamannya orang suka lawan Allah. Lawan yang selain Allah itu ada beliau lagi. Senantiasa gembira dalam sisa usianya, tenang terus. Tubuhnya berada di dunia, tetapi hatinya sudah berada di akhirat, di surga. Tinggal menanti panggilan Allah hari demi hari sampai ia merasa bosan dan enggan memandang semua makhluk yang hidup di bumi Allah. Kadang-kadang lagi ia memandang makhluk, saking hatinya sudah terpandang yang paling bunga. Kata Rabi'atul Adawiyah lagi, seandainya dunia ini lain ciptaan Allah, niscaya aku tutup mataku seumur hidup. Saking kadang-kadang lagi Rabi'atul Adawiyah melihat selain lawan Allah. Iya tadi Pak, ada beliau kan ada orang-orang seperti itulah makam wali-wali Allah. Minimal kita pun percaya lawan orang yang punya makam hati seperti itu. Amun kita kada bisa merasakan cinta lawan Allah, minimal percaya dengan para wali Allah yang punya perasaan seperti itu. Apabila kita meyakini dengan seorang wali Allah, malah meyakini dengan perasaan-perasaan makom-makom hati mereka seperti itu, maka kita dimasukkan oleh Allah di dalam golongan wali Allah. Biar kita ada wali, akan tetapi kita termasuk di golongan para wali Allah. Surga ini ya Allah khusus bukan para aulia, para wali dan rombongannya dan golongannya
dan kelompoknya. Kita termasuk di dalam rombongan wali Allah. Biar kita ada wali. Dengan berkat percaya dengan makam-makam wali, kita termasuk golongan para wali. Termasuk golongan rombongan kelompok anggota para wali pemimpinnya, kita anggotanya. Ini bubuhan maulid hati masuk nggak ke kamar sini dulu ya makanan. Belain makanannya nih bubuhan rombongan maulid ini. Nang kada bisa membaca syair, tapi umpat rombongan maulid, umpat dua masuk di ruang VIP. Padahal membaca syair kada bisa, mencatok terbang kada bisa, mencolok mikrofonnya tidak bisa. Mangkat salat dua kali tapi kuat juga. Tapi umpat rombongan maulid, umpat dua makan ini. Malah pakai kencangnya lagi pada tukang syair makan. Gara-gara termasuk rombongan maulid. Padahal tidak bisa apa-apa. Itu untungnya termasuk golongan wali Allah, itu untungnya. Tinggal menanti panggilan Allah hari demi hari sampai dia merasa bosan dengan dan tegas memandang semua makhluk yang hidup di bumi Allah, serta merasa jijik apabila mata hatinya melirik kepada dunia. Ia sudah mempunyai rasa cenderung kepada maut dan hendak menyempurnakan gairah hatinya kepada golongan makhluk yang luhur. Orang sudah cinta tuh, nang Hawa menabuakan seorang manusia dengan Tuhannya itu maharnya apa? Maharnya mati. Oleh karena itu yang menanti pada hari itu, anggap badannya mati, terbalik lawan kita. Kita bukan benar mati. Orang-orang wali anggap benar dan sampai waktunya. Kita datang malaikat maut ke rumah kita berkata lawak Assalamualaikum ya. Sampai sudah waktunya aja. Tinggal cabutnya lagi aja. Ingat-ingat kita dengan aina aja dulu aja. Baru banyak lagi amal dan banyak amal aja. Kan dikata takutan mati. Terus kayak panang bujur. Mati itu jangan diwakili, jangan diwakili. Tapi walinya non mati nih, benar-benar di tengah jalan Kalimantan ke berapanya? Jangan jual, salah jual. Kadang aja itu, jangan wali lawan mati dan jangan takutan lawan mati. Tapi kita harus siap untuk mati. Ini namanya kayak siap untuk mati. Kamu dibanyakin siap untuk berangkat. Ini jamnya sampai sudah pesawat kita berangkat. Cuma kita siap sudah barang siap, tiket siap, yang benar kita. Cuma ada siap dalam bahan. Sejam lagi pesawat berangkat ya, kita masih dihandle bakti. Itu berdasarkan persiapan kurang, persiapan sudah matang, sambil berokok. Jadi kita menghadapi pesawat berangkat.
Mereka itu siap sudah. Alahan pada siap lagi, rindu kan. Mudah-mudahan kita ya Allah diberi rasa cinta lawan Allah. Ini menurut Allah pada memberi rasa cinta kepada Allah, cinta lawan Allah. Sebagaimana munajat Ibnu Waqqa'illah, ya Allah, yang dididik oleh munajat. Bagaimana ulun sudah merasa cinta lawan Dia. Bagaimana ulun merasa bahwa mencintai Dia. Sedangkan cinta ulun ini pian memberi. Ibnu Waqqa'illah, meskipun ingin kawal ke makom cinta, tapi ingin sadar diri bahwa cinta nang di hatiku ini dari pian dua ya Allah. Bukan ulun nak kawal mencintai Dia. Sedang cinta pian lawan ulun sehingga ulun kawal mencintai Dia. Pahamlah ulang. Biar itu kawan-kawan dipaham. Hujan tak? Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa minta Allah, minta alhamdulillah yang menyampaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.